Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, kembali lagi dalam Dialog Ruang Tengah edisi hari ini bersama saya Viges. Pemirsa, kalau sekarang pemirsa melintasi jalan di depan kantor Timah, mungkin akan melihat pemandangan baru, yaitu ada sebuah patung Depati Amir yang baru saja dibangun dengan tinggi 3,5 meter. Nah, pemirsa, kehadiran patung itu mengingatkan kita kembali tentang arti perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan Depati Amir. Seperti apa selengkapnya? Kita akan membahas arti makna perjuangan tersebut bersama tamu saya yang spesial hari ini. Ada Bapak Dato Ahmad Alfian. Selamat siang, Bapak. Selamat siang pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Baik, pemirsa mungkin udah nggak asing lagi ya sama sosok yang ada di depan saya satu ini. Beliau adalah sejarawan dan juga budayawan Bangka Belitung. Yang sedikit saya tahu kalau Pak Alfian ini udah melahirkan ratusan buku. Kalau buku 41 buku. Ada sekitar 6 yang belum saya terbitkan. Oke. Kalau artikel ribuan. Ribuan. Sudah. Dan itu katanya udah ada yang tersebar di perpustakaan di dunia. Iya, kalau yang 41 buku itu tersebar di 122 perpustakaan dunia. 122 perpustakaan dunia. Iya. Menarik sekali. Tapi kali ini kita akan membahas dulu ya Pak soal Depati Amir ini. Iya. Nah Pak, terkait baru saja dibangunnya patung Depati Amir ini, boleh diceritakan sedikit apa sih arti kehadiran patung baru ini bagi masyarakat di Bangka Belitung? Selama ini kan masyarakat hanya mengenal sosok Depati Amir itu kan dari pemberian nama-nama pada sarana-sarana monumental ya di Bangka Belitung. Ada bandara Depati Amir, ada stadion Depati Amir, ada jalan Depati Amir, ada ruangan Depati Amir, begitu kan. Nah, jadi masyarakat hanya memori kolektif masyarakat itu hanya mengetahui melalui penamaan penamaan pada sarana prasarana monumental. Tetapi seperti apa sosok Depati Amir itu kan masyarakat belum tahu. Betul. Nah, belum tahu, sehingga untuk melengkapi memori kolektif masyarakat tentang pahlawan Bangka Belitung itu, ya kita harus memperbaiki atau merekonstruksi ulang lukisannya, kemudian dari rekonstruksi ulang lukisannya, kemudian baru kita buat patung. Patungnya pun ada dua. Oke, ada yang setengah badan ya, 1,5 meter, itu kita letakkan di muka Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Nah, kemudian di dalam museumnya juga itu kita buat satu galeri, satu galeri tentang tindak kepahlawanan Depati Amir. Nah, jadi kalau masyarakat Bangka Belitung ingin melihat sejarah singkat sosok Depati Amir ya, secara tertulis ya, dalam bentuk tata pamer, itu bisa dilihat di galeri tindak kepahlawanan Depati Amir di Museum Timah Indonesia. Nah, di situ juga bisa melihat bentuk pakaiannya yang unik itu kan. Nah, bentuk pakaian yang unik itu setelah saya kaji, ternyata itu terbuat dari kulit kayu. Terbuat dari kulit kayu. Nah, kemudian bentuk kerisnya juga bisa dilihat nanti di museum. Keris khas Bangka itu yaitu siwar, kemudian dengan stangan kepala atau penutup kepalanya yang kita sebut dengan destar. Nah, yang kedua kita buat utuh patungnya itu diletakkan di pertigaan ya depan kantor Timah itu tingginya 3,5 meter. Oke, mungkin kita akan fokus ke sosoknya dulu kan, ya, Pak. Boleh. Siapa sih Pak sebenarnya pahlawan Depati Amir ini dan seberapa penting dia itu untuk masyarakat di Bangka Belitung? Nah, Depati Amir ini adalah putra sulung dari Depati Bahrin. Jadi Depati Bahrin itu punya istri namanya Dakim, punya anak yang
paling tua itu adalah Amir, atau dikenal masyarakat dengan sebutan Depati Amir. Nah, kemudian ada putra berikutnya, yaitu Hamzah, atau di Kupang dikenal dengan sebutan Depati Cing atau Depati Hamzah, yang namanya jadi nama jalan Depati Hamzah di Semabung dan rumah sakit ya, rumah sakit Depati Hamzah. Nah, Depati Amir ini sebagai putra sulung Depati Bahrin sebenarnya sudah ikut berperang ya, melawan pemerintah Hindia Belanda itu bersama bapaknya Depati Bahrin. Jadi Bahrin itu sudah lebih awal ya berperang melawan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1819 sampai dengan 1828. Nah, pada tahun 1819 itu usia Depati Amir sudah 21 tahun. Jadi dia menjadi salah satu panglima lah ya, panglima pasukannya Bahrin pada waktu itu. Jadi panglima ayahnya. Iya. Nah, perlawanan Depati Bahrin itu sangat hebat. Dari 1819 sampai dengan 1828. Nah, kenapa sampai terjadi perlawanan rakyat Bangka melawan pemerintah Hindia Belanda itu? Karena pada tahun 1819 itu Belanda, karena kas kerajaannya kosong akibat perang di Eropa, mereka membuat kebijakan di salah satunya di Bangka. Kebijakannya itu dalam bentuk tin rehlemen, mengeluarkan undang-undang tentang timah, bahwa timah itu adalah monopoli pemerintah. Tambang-tambang timah swasta ataupun partikelir itu dilarang dibuka. Jadi semua tambang boleh dibuka dan tambang adalah milik pemerintah. Nah, sebelum itu kan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, sejak masanya Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo tahun 57 sampai 1776, kemudian dilanjutkan ke Muhammad Bahaudin 1776-1803, kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Mahmud Badarudin II 1803 sampai 1824. Timah itu bebas ditambang oleh masyarakat. Yang penting timah itu tambang dibuka, parit timah itu dibuka atas izin Sultan. Atas izin Sultan melalui pejabat-pejabat kesultanan yang ada di Bangka. Ya, para depati, para batin, ya, para gegading, para lengan. Nah, kemudian orang-orang Tionghoa juga kan ada kongsi-kongsi penambangan timah juga. Mereka membuka tambang timah. Yang penting timahnya dijual kepada Sultan, dan Sultan menerapkan hukuman yang tegas. Siapapun yang membuka tambang tanpa izin Sultan, kemudian menjual timah di luar tidak menjual ke Sultan, itu akan dikenakan hukuman mati. Nah, pada masa Belanda dikeluarlah undang-undang tadi, undang-undang timah tadi, bahwa semua tambang itu adalah milik pemerintah. Tambang swasta tidak boleh dibuka. Jadi ya elit-elit lokal lah ya, elit-elit lokal, para depati itu ya, para pemilik-pemilik kongsi ya marah. Artinya kepentingan ekonominya kan terganggu. Iya, betul. Nah, sehingga mereka berperang melawan Belanda. Nah, puncaknya hebat Depati Bahrin itu karena residen Bangka pada waktu itu bernama Semiseet ya, itu berhasil dibunuh di perbatasan antara kampung
Kampung Z dan Kampung Puding. Oh. Ada namanya Sungai Buku. Dulu ada nama Kampung Raut namanya. Kampung Raut dekat Sungai Buku itu. Nah, residennya dibunuh atas perintah Depati Bahrin. Jadi hebat di Bangka itu ya. Residen dibunuh. Residen. Belum ada dalam catatan sejarah Sepanjang Indonesia ya. Rakyat berperang, residennya dibunuh seperti itu, kecuali di Bangka. Dan hebatnya perlawanan Bahrin juga, dia dihadapi oleh satu kekuatan pasukan yang disebut dengan Legiun Mangkunegaran, yang dikirim dari Jawa. Jadi ada pasukan infanterinya, kemudian ada pasukan kavaleri berkudanya, 70 ekor kuda dikirim untuk menghadapi Depati Bahrin. Jadi hebat perlawanannya. Cuma sayangnya kan kita tidak bisa mengusulkan Depati Bahrin menjadi pahlawan nasional itu karena tahun 1828 pemerintah Belanda menugaskan seorang juru runding bernama Launi, untuk menawarkan perundingan kepada Bahrin, dan perundingan itu diterima oleh Bahrin. Nah, artinya berdamai. Jadi pahlawan itu tidak boleh menyerah, tidak boleh berunding, tidak boleh berdamai, tidak boleh malas ku kapok lah, letih ku berjuang, tidak boleh. Jadi dia harus betul-betul sempurna perjuangannya. Ya, kalau bisa sampai titik darah. Nah, itu yang menyebabkan Bahrin itu tidak bisa menjadi pahlawan nasional. Dan salah satu tadi ya saya katakan Amir pada saat perlawanan Bahrin itu bapaknya usianya 21 tahun dan dia menjadi panglima perang. Dan kemudian tahun 1848 beliau kembali ya berontak ya, berperang melawan Belanda sampai dengan tahun 1851. Nah, beliau ini kan menyandang gelar deputinya pada tahun 1830, Depati. Iya. Nah, itu berarti sebelum dia menyandang gelar itu dia sudah punya pengaruh berarti Pak ya untuk masyarakat kita berarti. Iya, karena dia putra Depati kan, Depati Bahrin kan. Nah, apalagi dia seorang panglima perang kan. Nah, salah satu catatan penting dalam sejarah itu ketika tahun 1847 ya, 1847, jadi sebelum perang itu Bangka itu kan tidak aman ya, banyak diserang oleh bajak laut ya. Nah, sehingga Amir bersama dengan Bahrin bapaknya itu menumpas salah satunya menumpas bajak laut di perairan Bangka, sehingga masyarakat menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Kalau Bapak sendiri melihat pada saat itu seperti apa dalam pandangan Bapak karakteristik dari Depati Amir dan juga cara kepemimpinan dia sehingga masyarakat tuh ibaratnya setia lah di belakang dia ingin mendukung. Seperti apa, Pak? Yang pertama, kalau kita baca literatur ya, literatur sejarah ya, jadi Der Depati Amir is a man von de Gevaliger en Auseren. Apa itu artinya? Jadi Depati Amir itu adalah seorang laki-laki yang yang berbahaya. Berbahaya dalam tanda petik bagi Belanda. Jadi dia sangat melindungi rakyat ya. Dan dianggap berbahaya oleh Belanda. Itu yang pertama. Kemudian Auseren itu wajahnya itu selalu mencurigakan hal-hal yang berbau Belanda. Ya, hal-hal yang berbau ketidakadilan seperti itu ya di masyarakat. Nah, sehingga
ada kejadian ya, dia berusaha untuk menangkap Jambil namanya. Jambil itu putra Batin Mendo Timur. Nah, Jambil itu melanggar hukum adat sehingga dia harus dikenakan hukum adat berupa denda ya 25 ringgit. Nah, artinya dia sebagai sosok yang sangat peduli ya kepada masyarakat. Nah, salah satunya yang saya contohkan tadi, mau menangkap Jambil karena melanggar adat harus menyerahkan denda. Nah, tetapi Jambil dan bapaknya ya Batin Mendo Timur itu kemudian melapor kepada Hof Jaksa Belanda ya pada waktu itu dengan tuduhan Amir memeras. Jadi ada tuduhan. Ya, padahal kan Amir ingin menegakkan hukum ya, hukum adat di Bangka. Nah, kemudian Amir dan Bahrin itu di dalam catatan-catatan Eropa adalah sosok-sosok gerilya yang ulung. Ya, gerilya yang ulung. Mereka kalau berperang, terdesak, itu bisa meloloskan diri, bisa menghilang seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam catatan Belanda itu tubuhnya ya tegap, kekar ya. Tegap, kekar, kemudian dia sangat mencintai keluarga. Dibuktikan dengan pada tahun 1848 kan, ketika dia dipanggil oleh jaksa Belanda ke Pangkal Pinang ya, untuk diminta penjelasannya tentang kasus tadi ya, kasus pelanggaran adat oleh Jambil tadi. Nah, tetapi kemudian kan dia rumah Demang Abdul Rashid itu yang dekat Sungai Rangku itu sudah dikepung oleh tentara, sudah dikepung oleh polisi ya. Nah, sudah dikepung oleh jaksa, dan bahkan Amir pun makanannya sudah dibubuhi racun. Nah, tetapi Amir kemudian berhasil meloloskan diri lewat Sungai Rangkuy, tetapi ibunya Dakim, kemudian saudara perempuannya Ipa Sena, kemudian anak angkatnya Baidin itu berhasil ditawan Belanda. Nah, itulah yang menyebabkan konsentrasi perjuangan Amir itu terganggu karena keluarganya ditahan Belanda seperti itu. Jadi dia sangat mencintai keluarga, mencintai rakyat. Jadi kalau dalam istilah sejarah tuh eskatologi ya, cita-cita ataupun tujuan hidupnya itu adalah membebaskan rakyat Bangka dari kezaliman, ketidakadilan, kesengsaraan akibat penjajahan Belanda. Oke. Nah, kalau dari sekian banyak pahlawan yang ada di Bangka Belitung, kayak ada Dapati Bahrin, tadi ayahnya Dapati Hamzah, dan Tony Wen, dan lain sebagainya, menurut Bapak apa yang jadi perbedaan atau hal yang menarik dari perjuangan seorang Dapati Amir dibanding pahlawan lain yang membuat berbeda begitu? Simpulnya ya, simpul perjuangannya. Seperti apa itu? Ya, kalau mungkin ya, kalau Bahrin kan simpul perjuangannya terhenti sampai 1828 ya. Dia menerima perundingan. Nah, setelah itu terhenti kan. Nah, kemudian simpul perjuangan pahlawan-pahlawan lain ya, pahlawan yang belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu simpulnya sangat singkat, tidak panjang. Kalau Amir itu simpul perjuangannya sangat luas, sangat panjang. Pertama, perlawanan Dapati Amir itu hampir meliputi seluruh, ada 10 distrik kan di Bangka.
hampir meliputi 10 distrik di Pulau Bangka. Jadi luas sekali simpul perlawanannya. Nah, kemudian perlawanannya juga dibantu ya oleh rakyat Bangka, kemudian termasuk oleh orang-orang Tionghoa. Termasuk dibantulah oleh orang-orang dari kerajaan Lingga, dari Siak, termasuklah dibantu oleh orang-orang laut, orang-orang Seka, sehingga pertempurannya tidak hanya terbatas di Pulau Bangka, tetapi terjadi juga pertempuran di laut. Di Teluk Kelabat, ya, di Laut Natuna, di Laut Jawa. Nah, pada masa 1848-1851 itu sulit orang untuk masuk ke Pulau Bangka karena situasi Bangka dan perairan itu menjadi tidak aman. Laut Jawa pun menjadi tidak Laut Utara, ya, Jawa itu menjadi tidak aman. Kemudian Laut Natuna bagian selatan yang dekat Bangka juga menjadi tidak aman, termasuklah Selat Bangka. Jadi simpulnya begitu luas. Berarti dia yang paling banyak gitu ya, Pak, di antara pahlawan lain. Iya, luas sekali perlawanannya dan itu tercatat di dalam literatur Belanda. Nah, kemudian simpulnya itu juga sampai ke Singapura, sampai ke Eropa, sampai ke negara-negara. Iya, kenapa saya katakan simpulnya sampai ke Singapura? Nah, Amir ini kan menerapkan konsep perang modern. Perang modern dalam konteks senjata. Jadi senjatanya itu sudah modern. Dia sudah memiliki geweren, buksen. Jadi sudah menggunakan senjata api. Yang senjata api itu sama digunakan oleh pasukan Belanda. Nah, pasukan Belanda yang ditugaskan menumpas Depati Amir itu kan cukup banyak. Ada 4 kompi dari 4 kompi dari 2 batalion. Jadi cukup banyak, hampir 500-an orang, ya. Itu yang dari Belanda. Yang Belanda, tentara Belandanya. Sangat banyak, ya, ada sekitar 16 perwira Belanda, kemudian 4 kompi dari 2 batalion. Nah, jadi pasukan Belanda pun kan menggunakan senjata api. Nah, Amir pun menggunakan senjata api yang diperoleh dari Singapura. Nah, orang-orang Tionghoa, ya, orang-orang para panglima Depati Amir itu menukarkan timah dengan senjata api di Singapura. Nah, lalu akibatnya apa? Akibatnya perang itu berlarut-larut, kan, berlarut, dan korban di pihak Belanda pun menjadi banyak. Nah, mengetahui itu, kan, kemudian pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda sepakat untuk melarang penjualan senjata api secara bebas di Singapura. Akibatnya apa? Pabrik-pabrik senjata di Eropa tutup. Nah, jadi simpulnya sampai ke sana. Berarti nggak bisa lagi barter dengan timah tadi. Iya, nah pengaruhnya itu simpul perlawanan itu sampai ke perekonomian dari ke Eropa sana. Nah, kemudian simpulnya juga sampai ke Batavia. Kenapa sampai ke Batavia? Akibat perlawanan Depati Amir tahun 1848 sampai 1851 itu 250 tambang timah milik Belanda tutup. Tidak berani beroperasi. Kalau beroperasi dibakar, diserang. Nah, akibatnya apa? Pemasukan keuangan pemerintah Belanda di Batavia menjadi kosong, tidak masuk pendapatannya. Nah, akibatnya apa? Residen kemudian memutuskan Bangka itu dalam status Stad van Beleg namanya. Stad van Beleg itu darurat, ya, darurat perang, darurat militer seperti itu. Sehingga untuk mengatasi Depati Amir itu harus dihadapi secara militer, bukan melalui polisi ataupun jaksa. Itu simpulnya seperti itu, dan simpulnya kemudian meluas lagi sampai ke Keresidenan Timor, ke Keresidenan Timor karena Amir, Hamzah, dan
banyak pengikutnya itu kan kemudian dibuang. Setelah Diasingkan. ditangkap, dibuang, dihukum buang, diasingkan di Keresidenan Timor. Nah, di sana mereka berjuang dengan apa ya, dengan dakwah ya, dengan melalui dakwah menyebarkan Islam, salah satunya di Keresidenan Timor. Ada 2 masjid yang didirikan oleh Amir dan Hamzah, yaitu Masjid Baitul Qadim ya di Desa Air Mata, dan Masjid Al-Ikhlas di Bonifoi ya di Kupang. Jadi itu yang membedakannya. Simpulnya begitu. Udah sampai Iya, sampai ke Eropa, sampai ke luar. Kalau yang lain-lain kan simpulnya ya masih kecil ya, tidak meluas seperti itu. Oke, Dan itulah yang menyebabkan dia jadi pahlawan nasional, berbeda dengan yang lain. berarti besar sekali ya Pak pengaruh dari persoalan tambang ini dengan perlawanan yang dilakukan Dapati Amir. Iya, jadi karena apa perlawanan yang dipimpin Dapati Amir itu, tambang-tambang timah itu tidak beroperasi. 5.000 orang pekerja tambang itu menghilang. Ada sebagian yang bergabung ke pasukan Amir, termasuklah orang-orang Tionghoa, kepala-kepala parit. Kemudian ada juga satu kapitan, Letnan On Beng Hui ya, kapitan Cina untuk Merawang itu, ikut membantu Dapati Amir. Sehingga dia kemudian ditangkap, kemudian dihukum di Gevangenis di Mentok ya, dan jabatannya sebagai kapitan Letnan Cina Merawang itu dipecat, diberhentikan. Sebenarnya apa sih kalau kita bisa menelisik ke belakang yang terjadi antara keluarga Dapati Baharin dengan Belanda terkait soal timah ini? Yang katanya ada pembayaran yang mungkin belum lunas hingga menimbulkan perlawanan, itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya tadi yang saya katakan, Tinrehlemen itu ya, undang-undang timah itu membuat Belanda menjadi kaya, menjadi makmur kan. Zwinik. Jadi semakin banyak timah, semakin makmur negara. Jadi timah itu menjadi tambang emas disebutnya. Tambang emas kedua setelah perkebunan, yang mendatangkan kekayaan bagi kerajaan Belanda. Jadi setelah perkebunan ya, kultur stelsel itu, penghasilan Belanda itu dari timah. Jadi kota-kota maju di Belanda seperti Rotterdam, Amsterdam, Volendam, yang ada dam-dam-damnya itu. Nah, itu ya dibangun dari kekayaan perkebunan ya di Indonesia dan dari timah. Karena timah menjadi tambang emas kedua yang menghasilkan kekayaan bagi pemerintah Belanda. Nah, akibat apa tadi? Akibat Tinrehlemen itu, dan elit-elit lokal kita ya, para Dapati, para Batin, kemudian elit-elit Tionghoa ya, para kepala-kepala kongsi, itu kan kehilangan sumber kekayaannya dari timah. Nah, dan itu yang menyebabkan mereka kemudian melawan. Jadi timah itu dari dulu ya harus dikelola dengan baik ya. Timah bisa membawa kesejahteraan masyarakat, bisa membawa petaka, membawa kesengsaraan bagi masyarakat kalau tidak, tata kelolanya tidak diatur dengan baik. Dan sejarah jangan dibuat berulang lah ya, jangan dibuat berulang. Biarlah sejarah itu menjadi catatan dan menjadi sumber edukasi, sumber inspirasi ya, sumber rekreasi kita saja. Jangan terulang ya. Nah, kalau pengelolaan ataupun tata kelola timah itu tidak baik. Nah Pak, ini kan
kabarnya Adipati Amir itu sudah berkali-kali coba ditangkap gitu kan oleh pihak Belanda. Seberapa besar Belanda melihat Adipati Amir itu ancaman bagi mereka sampai mau ditangkap-tangkap terus gitu? Iya, karena apa ya? Karena dia berbahaya ya, dianggap berbahaya bagi negara ya. Sampai Keresidenan Bangka itu ditetapkan dalam status darurat militer ya, darurat perang. Artinya dia sangat apa ya, sangat berbahaya. Kalau tidak cepat diselesaikan, diatasi dengan cara-cara apa militer, maka perlawanan akan berlangsung lama. Akan terus berlarut-larut. Berlarut-larut perlawanannya, dan kekayaan apa ya dari timah pun tidak masuk ke kas pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi itu yang sebenarnya ya yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga di dalam salah satu catatan sejarah ya, tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus, besok ya berarti ya. Iya, besok. Saya kan buat apa sekarang tuh, buat tulisan sejarah per hari. Ya, peristiwa sejarah per hari di Bangka Belitung. Tanggal ini ada peristiwa apa seperti itu. Nah, besok itu tanggal 15 Agustus. Nah, itu komandan militer Belanda di Bangka, Mayor D.W. Beking itu untuk apa ya, untuk mengatasi kehebatan perlawanan Adipati Amir ya, dengan pasukan utamanya sekitar 300 orang bersenjata lengkap itu. Nah, sementara Belanda kan tidak sadar bahwa Amir punya pasukan utama itu ya. Ada pasukan-pasukan lain yang di masing-masing distrik yang dipimpin oleh panglima perangnya. Nah, sampai-sampai dia bersurat ke Gubernur Jenderal di Batavia, tolong dikirim satu kompi pasukan lagi ke Bangka ya, yang siap tempur yang ada itu, yang 4 kompi yang ada di Bangka dari 2 batalion itu sudah kelelahan kira-kira ya, sudah kelelahan, dan kalau mereka ditarik di pos-pos, ditarik dari lokasi-lokasi tambang, itu bakal lebih gawat lagi kondisi di Bangka. Jadi harus didatangkan. Nah, permintaannya hebat. Tolong didatangkan kompi Afrika. Nah, kompi Afrika. Jadi kompi orang-orang Afrika yang berasal dari Ghana, dari Afrika sana didatangkan. Tapi kompi itu sudah ada di Jawa. Nah, didatangkan ke Bangka karena mereka itu pertama tahan banting ya, dengan cuaca panas di Bangka. Panas ya, seperti sekarang kan, panas sekali kan. Nah, tahan dengan cuaca panas, kemudian fisiknya juga siap untuk menghadapi medan pertempuran di Bangka yang bukit, gunung, hutan, rawa-rawa, yang dijadikan gerilyanya ya pasukan Adipati Amir, kan sulit. Nah, kemudian diharapkan juga masyarakat itu menjadi takut dengan kehadiran kompi Afrika itu. Itu sekitar berapa ratus orang, Pak? Satu kompi. Satu kompi Afrika didatangkan dari Jawa untuk menghadapi Adipati Amir. Jadi sampai seperti itu untuk mempercepat penyelesaiannya ya. Makanya di Bangka ada istilah Tula Kapaleganaa. Kapaleganaa itu artinya kepala pasukan kompi Afrika yang berasal dari Ghana itu. Nah, itulah Kapaleganaa. Nah, itulah sebenarnya asal muasal istilah Londo Ireng itu. Itu dari situ. Memang tentara Belanda yang berasal dari Afrika, yang memang kulitnya hitam. Tetapi kan kemudian istilah Londo Ireng itu meluas ke
pribumi Bangka yang ikut menjadi pasukan Belanda. Dan ada Padahal yang kan dia dikenal- kulitnya bukan hitam. Iya, iya. Nah, Oh, seperti itu sejarahnya. baru tahu tadi yang kepala Ghana tuh Oh iya, berarti kepala gananya. dari Ghana Iya, berarti. dari Ghana. Kepala Ghana kata kita Iya. kan. Nah, itulah kepala Ghananya. Nah, kemudian kan Depati Amir ini akhirnya ditangkap gitu kan, Iya. Pak, pada 7 Januari Iya, 1851. 1851. Seperti itu apa sikon yang terjadi pada saat dia ditangkap? Nah, jadi siasat Belanda itu eh, mendapat masukan dari Kolonel Busken namanya. Jadi Kolonel Busken itu diminta untuk mengkaji, meneliti seperti apa sih perlawanan Depati Amir itu dan bagaimana mengatasinya. Nah, yang pertama masing-masing kampung itu didirikan pos-pos militer. Nah, terutama kampung-kampung penting yang berada di pinggir-pinggir jalan itu dibangun pos-pos militer. Nah, kemudian dari mana sumber pangannya? Sumber pangan Amir itu dari petani peladang ya, yang ada di dalam hutan. Nah, sehingga Belanda kemudian membuat kebijakan dibangunnya jalan-jalan baru, kemudian pemukiman penduduk yang ada di dalam hutan itu, dekat ladang-ladang umum itu dipindahkan ke pinggir-pinggir jalan, sehingga terputuslah sumber pangan ya, sumber pangan Amir. Nah, kemudian senjata dari mana diperoleh? Dari Singapura, diblokade lautnya oleh kapal-kapal api, kapal-kapal Bromo, Cipanas, Etna, kapal-kapal Onrus. Itu kapal-kapal perang canggih dikerahkan ke Bangka untuk memblokade Pulau Bangka. Jangan sampai terjadi penyelundupan kan, penyelundupan timah ditukar dengan senjata di Singapura. Jangan sampai ada senpi itu masuk berarti. Iya, kalau sekarang kan cuma penyelundupan saja kan. Nah, tidak ada yang masuk kecuali duit kan. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian wilayah gerilya Amir itu semakin menyempit ya, menyempit. Kemudian Belanda juga menyusupkan ya orang-orang ke pasukan Amir sebagai mata-mata yang melaporkan di mana posisinya ya. Nah, kemudian Belanda menawarkan hadiah sebesar 1000 Spanyol meten, $1.000 Spanyol ya, uang perak Spanyol waktu itu. Besar sekali. Harta Amir aja tidak sampai 100 Spanyol meten. Kepalanya dihargai 1.000. Nah, itulah yang diperebutkan orang. Jadi ada kelompok barisan-barisan ya, barisan-barisan yang ikut ya mengepung Depati Amir, dan kemudian ketika dia dikepung di Titi Puak, Titi Medang, itu berhasil lolos. Nah, kemudian dia bersembunyi di hutan Mendo Barat, mau menyeberang ke distrik Sungai Selan, dia ditangkap. Nah, ditangkap, kemudian dibawa ke pos militer ya, markas militer Belanda di Bakem, kemudian dibawa ke kapal Onrus di Teluk Kelabat. Jadi dia ditahan di atas kapal di tengah laut. Nah, jadi tidak ada upaya orang, tidak bisa orang untuk menyerang ya, atau berupaya membebaskannya. Nah, kemudian dia dibawa ke Batavia ya. Nah, beberapa bulan ditahan di penjara Batavia. Nah, kemudian tanggal 9 Maret ya, beliau dibawa dari Batavia dibawa ke Surabaya ya dengan kapal Argo.
Nah, kemudian dari Surabaya dengan kapal api Banda dibawa ke Kupang. Baru ke Ke Kupang. Kupang. Nah, Pak, yang tadi kata Bapak ada yang kayak hadiah lomba-lomba itu Iya. berarti yang terkait 7 panglima dan 36 pasukan itu ya? Berarti yang ada kejadian suap. Apa berbeda Apa? lagi? Yang katanya ada suap terhadap 7 panglima dan 36 pasukan Depati Amir. Enggak, Itu berbeda lagi. berbeda. Jadi para barisan dan pemburu hadiah itu kan kemudian kan dibayar oleh pemerintah Belanda Oke. kepada orang-orang yang dianggap berjasa Oh, dalam proses penangkapan Depati Amir. Jadi ada barisan, ada orang-orang individu, kemudian ada para batin ya yang ikut membantu dalam proses penangkapan Depati Amir. oke, baik. Kemudian beliau akhirnya diasingkan ke Kupang, Kupang, begitu ya. Pak. Ada nggak alasan kenapa beliau dibawa ke Kupang? Kenapa nggak ya udah dipenjarain aja seterusnya di Bangka gitu? Kenapa harus di Kupang gitu dibawa? Pemerintah Hindia Belanda itu kan punya hak dalam undang-undang negara mereka itu punya hak yang disebut dengan exorbitate rechten. Jadi mereka punya aturan ya menghukum buang siapa saja yang dianggap mengganggu negara, mengganggu ketertiban masyarakat di Hindia Belanda itu ke wilayah manapun di jajahan Belanda. Misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari kan dia dibuang ke Afrika Selatan sana. Afrika Selatan kan wilayah jajahan Belanda. Harus ke wilayah jajahan Belanda. Iya, jadi dia punya hak seperti itu. Nah, kemudian Diponegoro, nah dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar. Nah, kemudian Mahmud Badarudin II dibuang ke Ternate, Cut Nyak-Din dibuang ke Sumedang. Nah, Depati Amir dibuang ke Kupang. Jadi kalau di dalam di dalam Besluitnya ya, Besluit Belanda itu disebutkan bahwa sebenarnya ya hukuman mati. Oh, harusnya dihukum. Iya, sebenarnya hukuman mati adalah tepat untuk pemberontak Amir. Oke. Cuma kemudian kan karena ketentuan hukum itu harus dilaporkan ke ratu di Belanda. Nah, kewenangan membuangnya itu adalah kewenangan bukan di Batavia tetapi di Belanda sana. Nah, mungkin kewenangan ratu kemudian kan dia dihukum buang selamanya di Kepresidenan Timor bersama dengan Hamzah. Nah, saya mendapatkan literatur di National Arsip Belanda ya pada waktu itu. Itulah yang menjadi kata kunci ya sehingga Amir itu bisa menjadi pahlawan nasional. Jadi di dalam Memory van Overgave namanya kan. Memory van Overgave itu catatan laporan harian residen yang dilaporkan ke ratu di Belanda. Nah, di situ disebutkan op de Gejaks gevangen genomen. Jadi Amir itu dikejar, dikepung, ditangkap. Dikejar, dikepung, ditangkap. Jadi kalau banyak kan itu yang membuat saya waktu itu sulit ya menjelaskan kepada tim TP2GP itu. Ini ada buku yang mengatakan Amir menyerah. Datuk katanya kan. Ini ada mengatakan Amir menyerah. Nah, sementara Datuk mengatakan bahwa Amir ditangkap. Nah, coba cari literaturnya. Dan saya ketemu literatur itu. Op de Gejaks gevangen genomen itu. Dikejar, dikepung,
Ditangkap. Itu laporan residen resmi artinya kan. Jadi dia tidak menyerah. Berarti tidak benar ya kalau Ya, tidak benar. yang mengatakan kalau beliau itu iya, menyerah di menyerah. Jadi mungkin ya konteks ya orang menulis itu kan waktu itu dia tidak terpikir bahwa sosok Depati Amir itu akan jadi pahlawan nasional. Oke. Tidak boleh kata-kata menyerah itu. Hmm. Nah, sehingga berdasarkan novum itu Depati Amir untuk diusulkan ketiga kali lolos menjadi pahlawan nasional. Ketiga kali berarti Pak usul. Iya, 2024, 2026, 2018. Dari rambut saya masih hitam sampai rambut saya putih begitu. Lumayan juga prosesnya berarti. Ya, lumayan. Oke, baik Pak. Nanti kan tadi Depati Amir sudah diasingkan ke Residenan Timur. Iya. Kemudian tadi Bapak menyinggung dia sudah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Islam, situ. Kemudian dia bersama adiknya kan Iya, Hamzah. Hamzah. Nah, mungkin banyak yang penasaran kok tiba-tiba ada Hamzah juga ikut ke situ. Nah, itu seperti apa? Tiba-tiba ada Hamzah, apakah dia sengaja ikut mendampingi atau bagaimana? Nah, Hamzah ini kan pada usia 17 tahun dia menjadi salah seorang panglima pasukan Depati Amir. Oke. Kalau pada saat Dr. Franz F ke Kampung Mendara, ke rumahnya Bahrin, dan oleh Bahrin, silakan kamu lukis saya dan keluarga. Nah, dilukislah oleh F itu Bahrin, Amir ya, yang usulan kita yang itu yang kita pakai, Amir dan satu pembantu ataupun pengawalnya Bahrin. Nah, Hamzah tidak dilukis tahun 1836 itu karena usianya baru 4 tahun. Dia dilukis terpisah dalam posisi lagi digendong itu. Dia sendiri berarti lukisannya. Digendong, lagi lagi digendong. Nah, di Kampung Mendara itu. Nah, pada tahun 1848 ya usianya sudah dewasa ya, 17 tahunan. Nah, beliau menjadi panglima pasukannya Depati Amir, dan yang paling berbahayanya itu ketika terjadi pertempuran di Ampang. Di Ampang itu sekarang Kelapa. Nama kampung Kelapa itu yang nama lamanya itu Ampang. Nah, di Ampang. Jadi satu pos ataupun benteng pos militer Belanda di Ampang itu dihancurkan oleh Depati Hamzah. Jadi kebanyakan pasukan Belanda itu mati karena diracun, dan itu yang membuat Belanda marah kan, dan Hamzah itu kan selalu mendampingi Amir ketika pertempuran, dan beliau juga ikut diasingkan ya ke Kupang ya. Nah, seberapa besar Pak kontribusi mereka saat melakukan penyebaran ajaran Islam di Timur? Nah, kalau di literatur ataupun catatan-catatan di Nusa Tenggara Timur ya, saya kaji di beberapa buku ya di perpustakaan mereka, itu umumnya mencatat bahwa berkembangnya Islam di Keresidenan Timur itu di samping Islam itu disebarkan oleh pedagang-pedagang Arab ya, juga disebutkan bahwa disebarkan oleh 2 orang tokoh yang diasingkan ke Timur berasal dari Bangka, bernama Amir dan Hamzah. Dan di dalam catatan juga disebutkan bahwa mereka membangun 2 masjid ya, membentuk komunitas Muslim di sana. Pertama di Kampung Air Mata itu mereka membangun masjid Baitul Qadim namanya. Nah, kemudian setelah berkembang Islam di Air Mata, Amir dan Hamzah pindah ke Bonifoi ya. Hamzah itu pindah di Kampung Solor namanya. Sementara Amir di Bonifoi itu kampungnya berdekatan, dan mereka mendirikan masjid di Bonifoi yang disebut dengan Masjid Al-Ikhlas. Nah, di samping itu
Hamzah ini punya keistimewaan. Apa tuh, Pak? Hamzah itu punya keistimewaan. Jadi di Timor itu dia diasingkan tidak di Kupang, berbeda dengan Amir. Oke. Nah, setelah sampai di Kupang dia diasingkan ke Ba'a di Pulau Rote. Nah, di Presiden Berarti Timor. lebih terpencil ini. Iya. Nah, cuma ketika di Ba'a Rote, Pulau Rote itu Hamzah ini punya keahlian medis, Oh. keahlian medis. Nah, yang keahliannya itu melebihi keahlian dokter Belanda di dalam catatan, sehingga dia oleh pemerintah Belanda diangkat dengan Besluit, ya, dengan SK, dengan Besluit, kemudian digaji sebagai mantri. Oke, jadi ada profesinya berarti. Padahal dia nggak sekolah di mana-mana kan. Bisa ada dapat ilmu itu. Nah, itulah keunikannya. Nah, dan itu menjadi perdebatan di Mahkamah Agung Belanda. Apakah boleh orang yang dihukum buang, ya, dihukum buang, kemudian dipekerjakan, diberi SK oleh Menteri Belanda kan, menjadi menteri dan digaji. Nah, itu menjadi perdebatan. Tetapi kan kemudian kesimpulannya karena faktor-faktor kemanusiaan kan, karena keahlian dia itu terutama mengobati orang-orang cacar, sehingga dia tetap dia bekerja sebagai menteri. Makanya ketika kita ketika kita di Pangkal Pinang kan ada rumah sakit nih. Nah, rumah sakit itu kan dulu tidak bernama. Rumah sakit Pangkal Pinang macam itu. Rumah sakit umum daerah Pangkal Pinang, tidak ada namanya. Nggak tahu namanya apa. Nah, ketika mau diberi nama, banyak orang ada yang mengusulkan rumah sakit Dr. Lim Chai Li katanya kan. Nah, saya waktu itu mengusulkan ke Pak Wali diberi nama Rumah Sakit Dapati Hamzah. Nah, apa alasannya? Karena dia luar biasa kan keahliannya di bidang kesehatan, di bidang medis, dan punya catatan sejarah yang luar biasa itu. Kalau menurut saya kan melebihi kehebatan dokter Belanda. Nah, luar biasa kan. Berarti saat itu yang mengusulkan Bapak sendiri atau ada? Saya yang mengusulkannya. Bapak sendiri? Dengan alasan akademisnya kan. Kalau Dr. Lim Chai Li itu kan dia tidak pro republik. Dia tokoh serikat kaum buruh orang-orang Cina di Bangka yang tidak pro republik, tetapi dia pro ke Republik Indonesia Serikat, pro kepada Belanda. Dan dia kan menjadi utusan Bangka pada saat konferensi federal Malino, pada saat konferensi Pangkal Pinang. Nah, dia tidak republikan, tidak cinta kepada republik, dia cinta kepada Belanda. Nah, kalau untung saja tidak diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Lim Chai Li kan. Dan dia memang bertugas di dokter Belanda di Bangka, yang rumah sakitnya itu yang disebut dengan DKR, DKR Dinas Kesehatan Rakyat, DKR sebelah SMA 1 yang sekarang menjadi Puskesmas Kacang Pedang ya. Dan Dr. Lim Chai Li juga kan kemudian kan di Jakarta sangat terkenal kan, dia salah satu yang menjadi pengurus dari organisasi Tionghoa yang menangani kesehatan, mendirikan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta. Berarti pemirsa kalau tahu Dapati Hamzah, Rumah Sakit Dapati Hamzah yang di Semabung, pengusulnya adalah bukan di Semabung. Yang kalau jalan di Semabung. Jalan di Semabung. Jalan Itu Dapati Bapak Hamzah di Semabung.
Kalau rumah sakitnya kan di arah ke Jalan Koba. Oh ya, yang di Jalan Koba gitu pemirsa. Jadi pengusulnya adalah Bapak Elvian ini. Nah, baik Pak, kemudian pada saat Dapati Amir dan Dapati Hamzah diasingkan tadi dan mereka hidup di Kresidenan Timur, apakah mereka tuh masih berkomunikasi dengan masyarakat Bangka? Gitu. Wah, jaraknya kan salah satu alasan mereka dibuang begitu kan karena dimungkinkan tidak akan kembali kan. Nah, beberapa kali kan Amir itu sekitar 8 tahun atau 6 tahun dia di pengasingan, dia pernah berkirim surat ya kepada Gubernur Jenderal agar dia tidak dihukum di Kupang, tapi dipindahkan ke Jawa. Tetapi tidak dikabulkan oleh Gubernur Jenderal. Nah, Hamzah juga ada 2 kali mengajukan surat ya. Kalau tidak salah tanggal berapa kemarin ya, 11 Agustus. 11 Agustus itu dia berkirim surat ke Belanda, tetapi karena dia sudah berusia 54 tahun, sudah menjalankan hukuman 35 tahun. Artinya hukuman seumur hidup pun sudah dia lewati. Nah, kemudian dia ingin menghilangkan statusnya sebagai orang hukuman yang dibuang. Dia kirim surat ke pemerintah Belanda. Boleh tidak saya pulang ke Bangka untuk mengurus waris-mewaris. Nah, tetapi surat nota dari sekretaris pemerintahan Belanda pada waktu itu menolak karena masih Hamzah itu dianggap masih sangat berbahaya kalau pulang ke Bangka. Nah, sehingga pada tahun 1903 beliau pun meninggal kan. Nah, jadi komunikasi itu hanya dilakukan oleh cucu. Jadi tahun 50-an itu Dapati Hamzah itu punya anak namanya Abdul Wahab. Abdul Wahab bin Dapati Hamzah. Nah, Abdul Wahab bin Dapati Hamzah itu punya anak Hamzah bin Abdul Wahab bin Dapati Hamzah bin Dapati Bahrin. Jadi cucu ya, cucunya Dapati Hamzah itu berkirim surat ke tahun 50-an ke Bangka, ditujukan ke pemerintah di Bangka. Pemerintah di Bangka kan surat lama waktu itu kan, mau bulanan baru sampai. Orang pun bingung kan, bupati bingung cari kan siapa kan. Nah ditujukan kepada keluarga Dapati Amir. Nah, kemudian ketemulah dengan salah satu keluarganya namanya Abdurrahman JR. Berarti itu suratnya langsung diserahkan berarti ke keluarga? Iya, ke keluarganya, ke Abdurrahman JR namanya. Abdurrahman JR itu bin Mukti binti Sajidah. Nah, Sajidah itu anaknya Dapati Bahrin. Jadi sama cucu lah artinya kan. Posisinya cucu sama cucu. Nah, cucu sama cucu. Nah, itu berkirim surat. Nah, dokumentasi suratnya ada di saya itu, dan di situ pun saya banyak mengetahui kan situasi tahun 50-an itu, bagaimana perjuangan mereka di sana, dan termasuklah situasi di Bangka. Nah, itu yang berkomunikasi. Kalau mereka ya enggak berkomunikasi. Berarti sama sekali nggak balik lagi berarti ya Pak? Tidak balik lagi. Mau balik pun suratnya sudah ditolak oleh Belanda. Berarti suratnya itu isinya menceritakan kondisi pada saat mereka bertanya, kan mereka tidak langsung percaya. Kalau kita kan enak sekarang, video call dong, kan untuk tahu bukti. Iya, buktinya kan, coba kan. Nah, mereka kan bertanya, kalau Anda mengaku misalkan saudara mengaku keturunan dari Hamzah misalnya, atau Dapati Amir moyang kami yang dibuang ke ini,
coba jawab beberapa pertanyaan ini Oke. kan. Nah, tanya ini kan. Nah, dijawablah dari Kupang, kirim lagi. Kirim. Nah, kelak berikutnya, oh jawaban ini benar. Nah, ini kami agak ragu, tolong dijelaskan lagi. Nah, nanti yang dari Kupang bertanya lagi, ada dak misalnya Hamzah itu punya istri di Bangka, ditanya seperti itu. Tapi saya tidak mau mengemukakan itu karena terkait dengan keluarga ya. Jadi biarlah secara ilmiah saya tahu kan, tetapi kan sekarang kan banyak orang mengaku nih, saya Iya. keturunan Dapati Iya. Amir, saya keturunan Dapati Hamzah misalnya kan. Nah, saya tahu dalam catatan-catatan tertulis, tidak bisa dibohongi. Tapi saya diam sajalah. Yang penting Dapati Amir jadi pahlawan nasional, Dapati Hamzah menjadi pahlawan kita, mereka melekat di hati kita. Siapapun mengaku ya silakan. Itu adalah kebanggaan ya, kebanggaan kita kepada sosok pahlawan. Berarti mereka tuh pihak dari Kupang dengan Bangka berapa kali itu Pak berkirim-kirim surat sampai akhirnya memutuskan ternyata benar begitu. Ya kalau di saya itu ya ada puluhan lah suratnya. Puluhan surat. Iya. Dari kedua itu. Iya, dua belah. Jadi cukup lama sampai malah membicarakan urusan bisnis. Oke. Apa usaha yang bagus kalau kami buka usaha di Kupang katanya kan? Sambil udah bertanya-tanya. Iya, atau di Kupang kan bertanya bagaimana kalau kami buka tambang. Nah, seperti itu kan. Itu bisa tahu nggak Pak kayak berapa tahun gitu dari mereka berkirim surat baru kayak prosesnya berkirim surat apakah sampai bertahun-tahun gitu? Iya, 50, 51, 52 begitu tahunnya. Proses berkirim Iya. sampai bertahun-tahun. Iya, berarti? bertahun-tahun karena jauh kan jaraknya. Menunggu sampai juga mungkin. Iya, kan dulu pasti menggunakan kapal laut kan. Oke. Nah, dan melalui tidak langsung ke alamat seperti sekarang kan. Pasti lewat pemerintah dulu. Nah, pemerintah dari Baru ke keluarga. begitu. Nah Pak, apa mungkin pesan khusus dari Dapati Amir yang mungkin Bapak ingat atau pesan dari perjuangannya yang seharusnya bisa kita refleksikan dalam mengelola kekayaan alam daerah? Nah, kan pahlawan nasional itu kan pasti dia meninggalkan pesan ya. Pesan. Nah, saya membaca beberapa literatur Belanda kan, termasuklah surat yang dikirimkan oleh Dapati Amir kepada mayor Cina di Mentok ya, waktu itu Mayor Tan Kong Tian namanya. Nah, Amir bersurat ke mayor itu, kira-kira mayor itu mungkin ya mengutus orang ketemu Amir, bertanya ngapa Amir kira-kira kane berperang melawan Belanda. Nah, cuma kan karena situasi kan Amir tidak mungkin menjelaskan kan. Nah, Amir menjawabnya dengan surat. Nah, jadi surat Amir ditujukan kepada mayor Cina di Mentok ya, Tan Kong Tian namanya. Nah, kemudian dari laporan-laporan Belanda. Nah, di situ saya susun ya pesan ya. Pesan Dapati Amir, ada pesan Dapati Amir. Yang pertama itu kita harus berani melawan orang-orang yang ingin membinasakan negeri selama kita masih punya jiwa. Jadi pesan Amir itu ya, kita jangan takut, kita harus berani melawan siapapun. Ya, orang-orang yang ingin membinasakan negeri. Jadi bukan hanya orang Belanda. Para pengkhianat itu kan ingin membinasakan diri. Jadi kita harus berani ya melawan orang-orang yang ingin membinasakan negeri selama kita masih punya jiwa, masih punya roh ya. Masih hidup artinya. Jangan takut. Nah, kemudian
ada catatan lagi, pemerintah Belanda, ya, pemerintah government ya Belanda akan menghadapi hari-hari terang menjadi gelap. Nah, jadi itu ancaman sebenarnya, pesan ancaman bahwa dia akan melawan Belanda. Jadi pemerintah Belanda itu akan susah lah kira-kira kan, yang terang ya menjadi gelap, yang kaya raya itu menjadi susah kira-kira kan. Pemerintah Belanda akan menghadapi hari-hari terang menjadi gelap. Nah, kemudian ada satu lagi pesannya, saya rela binasa daripada harus berunding dengan Belanda. Jadi dia tidak mau lagi berunding dengan Belanda. Nah, jadi itu 3 pesan itu, dan itu saya rangkum menjadi pesan Dapati Amir, dan itu yang ditaruh di patung ya, taruh di patung, dan masyarakat bisa membaca. Dan kita berharap setiap 17 Agustus misalnya kan, Hari Pahlawan, kita berharap ya dibacalah pesan pahlawan nasional Dapati Amir kepada kita kan. Agar tumbuh semangat kita untuk lebih giat membangun negeri kita Bangka Belitung ini. Oke. Mungkin terakhir Pak, ada pesan lagi mungkin dari Bapak sendiri kepada masyarakat kita terkait perjuangan pahlawan, nggak cuma perjuangan Dapati Amir tapi juga pahlawan-pahlawan lainnya, mungkin silahkan untuk masyarakat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu berserakan ya tulang belulang para pahlawan Bangka maupun Belitung. Nah, mari kita hargai tindak-tindak kepahlawanan, tindak-tindak perjuangan para pahlawan Bangka Belitung itu, antara lain dengan mencontoh, menteladani, kemudian menumbuhkan semangat ya, giroh pada diri kita bahwa sosok pahlawan itu adalah sosok panutan yang dapat memacu, dapat memicu semangat kita untuk lebih giat lagi, untuk lebih bijaksana lagi, untuk lebih berani lagi, untuk lebih dengan luar biasa membangun negeri Bangka Belitung yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya Pak pesannya. Ya. Baik Pak Elvian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Elvian bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata demikian dialog ruang tengah kali ini, kita bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.